Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalina Maulida Nur Hidayah, NIM 857901872, ingin mempresentasikan simulasi pembelajaran terpadu kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak pintar? Hatiku, pikiranku, fresh. Alhamdulillah. Kira-kira siapakah hari ini yang tidak masuk kelas ya? Alhamdulillah semua hadir. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Biar tambah semangat belajarnya. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, sekarang kita ganti lagu ya. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Wah, anak-anak sudah hafal semua karena kebiasaan kita telah menyanyikan lagu nasional. Hebat sekali. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapakah yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Oh iya, mengenai cuaca di dalam lagu. Lagi-lagi. Oh iya, mengenai pengalaman Edo dan Budi. Lalu, apakah judul lagu yang telah kita nyanyikan kemarin? Iya, Rini? Oh iya, Rintik Hujan. Ciptaannya siapa ya? Oh iya, ciptaannya Bu Kasur. Benar sekali, tepuk tangan. Lalu yang kedua, pengalaman Edo dan Budi. Kemarin Edo dan Budi pergi kemana ya? Benar, ke kebun binatang. Lalu, apa ya yang terjadi pada Edo? Ia sakit. Karena apakah sakit? Oh iya, hujan-hujanan kemarin. Iya. Lalu ketika Edo sakit, siapakah yang merawat Edo? Iya, ibu dan ayahnya. Edo dan lalu diajak ayahnya kemana ketika sakit? Iya, ke dokter. Lalu siapakah yang membuatkan sup untuk Edo? Iya, ibunya. Lalu siapakah yang memberikan obat kepada Edo? Iya, ayahnya. Nah, apakah perlakuan ibu dan ayah Edo ini termasuk perlakuan kasih sayang? Betul. Kemarin kita juga berhitung ya, Edo dan Budi berhitung ya. Kemarin kita belajar bagaimana tanda berhitung. Tanda untuk penjumlahan bagaimana anak-anak? Iya betul, tanda untuk penjumlahan. Bagaimana tanda untuk pengurangan anak-anak? Iya, tanda pengurangan. Tepuk tangan, anak-anak sudah ingat semua. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang subtema 2 pembelajaran 3. Tujuan adanya pembelajaran ini yaitu yang pertama, dengan membaca sebuah teks, anak-anak dapat menemukan bagaimana ungkapan perasaan, ungkapan pujian secara lisan dan secara langsung, nah lisan secara langsung maupun secara tertulis. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi persamaan atau dan perbedaan berat benda dengan alat ukur tidak langsung. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan aturan-aturan yang ada di rumah dengan menghemat air ketika musim kemarau. Anak-anak, sekarang kalian boleh membuka buku
buku tema halaman 71. Anak-anak silahkan baca ya tentang teks alamku yang indah. Setelah anak-anak membaca tentang teks alamku yang indah, apa sih isi dari teks tersebut? Benar, pada musim kemarau tampak bersinar terang matahari. Lalu apa lagi? Oh ya, langit sangat biru dan indah. Lalu, oh ya, burung-burung berkicau dengan merdu. Lalu apa lagi? Tercium bau aroma bunga yang sangat wangi. Lalu ada lagi? Iya, angin bertiup sangat sejuk dan dingin. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca teks tersebut, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak menemukan sebuah kalimat pujian? Siapa yang tahu? Oh iya, Nisa, apa? Iya, burung-burung berkicau dengan merdu. Layaknya burung-burung itu bernyanyi ya, Nisa? Iya, udah paham kan anak-anak? Nah, maka anak-anak coba kerjakan pada halaman 72 sampai 73. Setelah Ibu meneliti hasil dari kerjaan kalian semua, anak-anak telah mengerjakan dengan benar semua, tidak ada yang salah. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalian sudah dapat menyimpulkan ya, sudah dapat mencari bagaimana mencari kalimat pujian. Bagaimana cara mencari sebuah pujian. Baik. Setelah anak-anak tadi membaca teks pada buku, nah terdapat musim apa tadi? Iya, musim kemarau. Saat musim kemarau, Benny dan teman-temannya keluar rumah untuk bermain. Keluar di halaman rumah untuk bermain. Iya. Lalu Benny dipanggil ibunya, diajak untuk mempraktekkan apa? Mencari barang-barang bekas yang ada di rumahnya untuk membuat ukuran tidak baku. Apa ya kira-kira alat yang digunakan Benny? Hanger atau gantungan baju, lalu ada penggaris. Alat ini, dua-dua ini dapat digunakan Edo dan Ibu untuk mengukur satuan tidak baku, mengukur benda tidak baku, menimbang. Nah, sekarang kan sudah ada alat-alatnya di atas meja anak-anak sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah ada, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oh iya, mari kita praktekkan bagaimana Benny dan Edo menimbangnya ya. Lo sediakan ya hanger atau gantungan baju, letakkan di atas tempat pensil kalian. Ya, lalu ambil salah satu pensil kalian dan salah satu buku kalian. Kalian amati benda-benda yang ada di atas meja kalian, lebih berat mana dan seimbang mana ya, mana benda yang seimbang dan mana benda yang paling berat. Tugasnya adalah berkelompok. Nah anak-anak, pada musim kemarau saat ini, apakah kesediaan air bersih di sekolah itu tercukupi? Oh iya, tercukupi, akan tetapi harus digunakan dengan hemat, tidak berlebihan. Kira-kira anak-anak, apakah ada aturan di dalam rumah kalian mengenai penghematan air pada musim kemarau? Ada? Oh iya ada. Mari tuliskan aturan-aturan apa saja
yang ada di rumah kalian untuk menghemat air ketika musim kemarau. Ya, pekerjaannya secara berkelompok sesuai kelompok yang Ibu telah bagikan tadi ya. Bagaimana anak-anak? Apakah belajar hari ini sangat menyenangkan dan mudah anak pahami? Ya, sudah anak-anak pahami? Baik, maka Ibu akan bertanya dan mengambil kesimpulannya ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini adalah yang pertama, apa? Iya, mencari kalimat apa? Pujian. Yang kedua, dapat menimbang apa? Dengan alat tidak baku. Iya. Apakah dengan alat tidak baku dapat dilihat angkanya? Oh ya, tidak hanya dapat dilihat berat mana, ringan mana, dan seimbang yang mana. Ya, yang ketiga, aturan-aturan yang ada di rumah mengenai penghematan air ketika musim kemarau. Hebat anak-anak, tepuk tangan. Baik. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran anak-anak pada hari ini. Maka tugas kalian yang kelompok tadi karena belum selesai, selesaikan ya aturan-aturan dalam menghemat air di rumah. Baik. Lalu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak boleh siap-siap terlebih dahulu. Alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Ya. Setelah selesai, anak-anak sudah selesai? Ya, marilah kita berdoa bersama. Karena kita telah diberikan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak boleh pulang dan hati-hati ya jika berjalan harus di pinggir kiri. Tidak boleh di tengah ataupun di pinggir kanan. Baik, hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.